Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga kalian semua sehat dan dimurahkan rezekinya, amin. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Check it out. NPK, ya NPK di kalangan petani atau para pecinta atau penghobi tanaman, nama ini udah terkenal layaknya kayak artis ya. Tapi bagaimana sih dengan para pemula yang baru memulai di kegiatan menanam? Banyak juga yang nggak tahu ya, walaupun kayak artis namanya ya. Seperti halnya saya juga, sekarang ada artis sinetron yang lagi booming nih, saya nggak. Jadi bentuk NPK itu ada yang padat, ada yang cair juga. Yang umumnya yang ada di pasaran itu yang berbentuk padat, yang berwarna butiran kebiru-biruan seperti ini ya. Ada juga yang berwarna butiran putih ke abu-abuan. Menurut saya si NPK ini pupuk yang komplit dan banyak penggemarnya ya. Karena untuk vegetatif juga bisa, untuk generatif pun bisa sih. Tapi banyak juga petani atau penghobi tanaman yang mengabaikan kata NPK ya. Padahal kata NPK itu ilmu dasar untuk kita mengenali unsur hara yang terkandung di dalam suatu pupuk itu. N itu apa, P itu apa, K itu apa. Banyak orang yang nggak tahu itu arti dari kepanjangan si NPK itu, ya kan? Padahal jika kita mengetahui arti dari kata NPK itu, insya Allah kita bisa berhasil juga dalam merawat tanaman kita dari masa pertumbuhan sampai pembuahan. Oke, NPK, N-nya itu nitrogen, P-nya itu fosfat, K-nya itu kalium. Nitrogen untuk apa, P untuk apa, K juga untuk apa? Nah, kita harus memahami itu dari ketiga kata-kata itu. Jujur, saya bukan orang yang dari lulusan sekolah pertanian atau lulusan dari kimia juga ya. Saya hanya lulusan sekolah dari sekolah menengah biasa, dan itu pun jurusannya IPS ya, yang notabene kalau IPS itu ilmu tentang ekonomi. Tapi di sini saya mau belajar, ya kan? Belajar memahami tentang tumbuhan atau tanamannya. Banyak juga yang pemula belum tahu gitu beli pupuk NPK itu di mana. Beli pupuk NPK itu mudah gak? Kok gampang? Ada di toko-toko pertanian ya, di seluruh Indonesia juga ada. Pasti namanya NPK ya. Kecuali kita kalau belinya di Thailand, mungkin namanya bukan NPK, mungkin namanya engpekok gitu. Agak udah dipanggil. Ya kan beda bahasa. Atau di Malaysia apa namanya, atau di Cina si NPK, saya nggak tahu juga ya kan. Beda-beda itu bahasanya ya kan. Tapi tetap yang namanya di Indonesia namanya NPK. Kenapa saya bilang si NPK itu kunci keberhasilan dalam kita menanam? Karena di situ ada 3 unsur ya. Ada nitrogen. Jadi fungsi nitrogen itu untuk pertumbuhan keseluruhan, mulai dari akar, batang, daun, dan sebagai penghasil zat-zat asam amino juga. Nah, dan si P ini fungsinya untuk apa? Ya kan, kita harus tahu juga. P ini si fosfat, fungsinya untuk pembentukan akar, pembentukan batang, dan pembentukan perangsangan bunga atau biji ya. Dan si K ini untuk apa juga? Nah, si K ini si kalium, fungsinya untuk apa? Untuk mentransfer hasil fotosintesis dari daun di masa vegetatif, dan untuk penguat buah dan pemanis rasa buah juga. Kalau kita udah mengerti arti dari ketiga unsur itu,
insya Allah kita bakal tahu pemupukan di masa vegetatif apa, di generatif juga apa, ya kan? Nah, kenapa sih si P ini adanya di tengah, ya kan? Nggak di awal atau di akhir, yang bisa jadinya jadi PNK atau KNP, ya kan? Ya kan? Itu orang pasti nggak ada yang memahami itu, ya kan? Jadi kenapa si P ini adanya di tengah? Jadi menurut saya si P ini, ya kan, otaknya pupuk atau wasitnya pupuk, ya. Jadi tergantung dia berkolaborasi dengan siapa, si N atau si K. Nah, kalau si P ini berkolaborasi dengan si N, maka pertumbuhannya akan lebih cepat, ya kan, untuk masa vegetatif. Nah, kalau si P ini berkolaborasi dengan K, maka yang terjadi, ya, mempercepat pembuahan atau pembungaan, ya kan. Tuh. Jadi kita harus detail. Jadi kita juga harus tahu apa fungsi-fungsinya itu. Makanya kenapa sih saya selalu mengatakan kepada orang yang berkunjung ke tempat saya bahwa kita harus pahami ilmu dasarnya dulu, ya. Si NPK itu fungsinya apa, ya kan? Unsurnya apa, artinya apa. Itu yang harus dipahami. Sebenarnya untuk masalah pembahasan NPK itu, ya, kalau secara lebih detail lagi gitu, kayaknya waktunya nggak cukup gitu, 1 jam gitu, walaupun cuma 3 unsur hara, ya. Sebenarnya masih banyak. Contohnya kayak NN itu bisa jadi nitrogen, bisa jadi amonium, bisa jadi nitrat, ya kan. Banyak gitu sebenarnya pembahasannya. Tapi di sini saya hanya mempersingkat saja penjelasannya, ibaratnya karena ini kan dasar gitu, ya, dasar dari ilmu kita memahami pupuk gitu. Dan saya di sini juga enggak cuman nanam anggur, ya. Di sini saya tanam cabai, tanam melon, tanam sayuran daun juga untuk kebutuhan istri saya juga. Itu lumayan itu. Jadi kalau kita udah mengerti ilmu dasarnya, kita mau nanam apapun insya Allah gitu bisa gitu. Karena kita udah tahu dasar dari si NPK itu, fungsinya untuk apa gitu, ya kan. Dan kita juga pemakaian pupuk NPK harus tepat dosis juga, ya. Jangan terlalu banyak gitu memakai si NPK ini. Banyak kasus di tempat saya yang pohonnya pada gosong, ya kan. Karena apa? 1 sendok NPK dia biasanya dipakai gitu untuk 1 liter air gitu dicairkan, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Pohonnya pada gosong gitu, karena dia belum tahu dosisnya gitu, ya. Padahal kan di kemasan ada, tapi kita sebagai orang biasa atau orang awam kan nggak mungkin kan kita punya timbangan, kan di situ tertulisnya gram gitu, ya. Jadi kita kira-kira aja, 1 sendok kita larutkan ke dalam 20 liter air, ya kan, kita pakai dosis rendah. Nah, mungkin seperti itu cara pemakaiannya. Nah, apabila ya si pohon itu kuat gitu dengan dosis 1 sendok dengan 20 liter air, boleh kita tambahkan sedikit. Nah, baiklah, cukup sekian dulu pembahasan NPK dari saya. Mudah-mudahan kawan-kawan atau para petani mengerti itu, ya, pembahasan saya yang singkat ini tentang si NPK gitu, karena itu ilmu dasarnya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan. Jadi di sini saya hanya berbagi tentang apa yang saya ketahui gitu, tentang cara pemupukan saya, tentang cara saya merawat tanaman saya. Jadi saya memahami ilmu dasarnya dulu gitu. Insya Allah kalau kita sudah paham dari ilmu dasar NPK itu, insya Allah kedepannya kita bakal mengerti juga unsur hara-hara apa gitu yang baik untuk perkembangan atau pembuahan si tanaman kita. Jadi kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di subscribe videonya, ya. Jadi cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.